Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 28 April 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini 28 April 2021 yang saya beri judul Harta Rohani yang Berharga. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menulis firman ini dan menunjukkan buat saudara dan saya bahwa sesungguhnya saudara dan saya memiliki harta rohani yang sangat berharga. Nah, harta rohani yang sangat berharga itu akan membawa saudara dan saya bisa mampu mengalami sesuatu yang dahsyat ketika tekanan ada, ketika banyak badai datang, ketika banyak persoalan datang. Dan ada beberapa hal yang mau saya share buat saudara dan saya pagi ini tentang harta rohani yang kita miliki. Nah, ayat yang ke-7 berkata bahwa tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Hartanya apa? Rasul Paulus menulis dalam firman itu bahwa kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah. Jadi ada harta rohani yang saudara dan saya punya ketika kita membiarkan firman-Nya tinggal di dalam kita, ketika rohnya tinggal di dalam kita, maka pribadi Allah itu akan memberikan saudara dan saya kekuatan yang melimpah-limpah, kekuatan yang tidak terbatas. Untuk apa kekuatan itu? Saya punya 4 poin buat saudara dan saya pagi ini. Yang pertama, harta rohani yang merupakan kekuatan yang melimpah-limpah itu ada di dalam saudara dan saya. Supaya yang pertama, ketika kita ditindas dalam segala hal, kita tidak terjepit. Itu ada di dalam ayat yang ke-8. Bahwa ada banyak penindasan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Penindasan itu bisa datang dari perkataan, bisa datang dari tekanan hidup, bisa datang dari masalah, pergumulan, bahkan apa saja yang terjadi itu bisa menindas saudara dan saya, bisa menindas pikiran, hati, jiwa, tubuh, roh kita. Tapi Alkitab menjamin hari ini kita punya harta rohani yang dahsyat, yang luar biasa, yaitu kekuatan yang melimpah dari Allah. Itu akan memberikan kita kekuatan sekalipun kita ditindas dalam segala hal, kita tidak terjepit. Yang kedua, kekuatan yang melimpah-limpah itu akan membuat saudara dan saya, yang kedua, walaupun habis akal dalam setiap persoalan, tapi kita tidak akan putus asa. Itu ada di dalam ayat yang ke-8 juga. Ingat, Tuhan sedang berkata buat saudara dan saya pagi ini, banyak tekanan, banyak persoalan, banyak badai hidup, banyak pergumulan yang datang bagi saudara dan saya, yang seringkali membuat saudara dan saya tidak lagi bisa berpikir. Kita kehabisan akal untuk mendapatkan solusi. Tapi Alkitab menjamin hari ini ada harta rohani yang saudara dan saya punya, yaitu kekuatan Allah yang melimpah-limpah akan membuat saudara dan saya tidak putus asa sekalipun kita sepertinya kehabisan akal, karena akan ada harapan yang Allah berikan bagi kita ketika kekuatannya yang melimpah-limpah itu ada di dalam kita. Yang ketiga, kekuatan yang melimpah-limpah harta rohani yang kita punya dari Allah itu akan memampukan saudara dan saya dalam kondisi ketika kita dianiaya, kita tidak ditinggalkan sendirian. Penganiayaan yang kita alami bukan secara fisik saja, bisa dalam roh kita, bisa ke jiwa kita, bisa kepada kehidupan kita. Ada banyak aniaya yang datang kepada saudara dan saya, mungkin melalui perkataan orang, melalui intimidasi, dan itu
tidak membuat saudara dan saya merasa sendiri, karena Allah akan hadir bagi saudara dan saya dengan kekuatannya yang melimpah-limpah, sebagai bukti bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Tuhan sedang berkata buat saudara dan saya pagi ini bahwa walaupun banyak aniaya yang datang pada kita, walaupun banyak aniaya yang datang untuk menekan pikiran kita, untuk menekan perasaan, jiwa, bahkan jalan hidup kita, tapi Allah berjanji Dia tidak akan membuat kita ditinggalkan sendiri. Kenapa? Karena kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu ada di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Roh dan firman-Nya ada di dalam kita. Dan Dia akan menopang kita. Dia akan menguatkan kita. Sehingga kita tidak ditinggalkan sendirian. Yang terakhir, yang keempat. Kekuatan yang melimpah-limpah yang Allah punya di dalam saudara dan saya. Itu akan memampukan kita jika kita dihempaskan. Kita tidak akan binasa. Itu ada di dalam ayat yang ke-9. Bayangkan saudara, jika orang menghempaskan kita, jika orang membuang kita, jika orang ibarat melemparkan kita ke tempat yang menurut mereka itu sudah membuat kita binasa. Tapi firman hari ini menjamin kita tidak akan binasa. Mengapa? Kita pasti akan ditopang oleh Allah. Ada kekuatan Allah yang melimpah-limpah yang kita punya di dalam kita, yaitu yang berasal dari Allah, yang berasal dari firman dan rohnya, akan membuat kita tidak akan terhempas, tidak akan binasa, tapi kita akan tetap kuat, kita tetap teguh, kita tidak goyah karena kita punya kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 4 poin ini kita bisa melewatinya karena kita punya harta rohani yang dahsyat dari Allah, yaitu kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah itu ada di dalam saudara dan saya. Ingat, kekuatan itu ada di dalam saudara, kekuatan itu juga ada di dalam saya. Karena itu jangan takut. Ketika kita ditindas, ketika kita habis akal, ketika kita dianiaya, ketika kita dihempaskan, Allah selalu memberikan kita kekuatan yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam miliki harta rohani yang dahsyat dari Allah. Amin.